Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat tamu kami pada hari ini, Ibu siapa? Saya Desi. Bu Desi. Iya. Mbak? Saya Helena Eka. Mbak Helena ya? Iya. Oke. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan dua tamu yang mulia, karena Mbak Helena hari ini insya Allah akan melakukan pensyahadatan ya, untuk masuk Islam. Sebelumnya saya akan ingin meng-cross check terlebih dahulu terkait beberapa hal. Pertanyaan pertama, alasan Mbak Helena untuk masuk Islam apa? Karena pilihan saya sendiri. Pilihan sendiri. Tidak ada paksaan ya untuk masuk Islam ya? Enggak ada paksaan dari siapapun. Kemudian tidak ada untuk alasan menikah? Enggak Tidak ada alasan untuk ini itu dan lain sebagainya? Enggak. Tidak ada yang memaksa? Enggak ada, dari saya sendiri. Memang maksudnya dari pilihan hati saya. Oke. Ibu Bu Desi. Bu Desi statusnya apanya Mbak Helena? Saya sepupunya. Sepupunya? Iya, meskipun saya sudah kenal lama sama Mbak Helena, saya juga Islam sejak lahir ya Pak ya. Saya juga tidak pernah memaksa. Namanya turis Bu? Itu turis. Namanya turis ya? Turis itu turunan Islam? Turunan Islam, jadi saya nggak pernah memaksakan, saya juga nggak pernah mempengaruhi, toh kita menghormati satu sama lain, seperti itu. Kemudian katanya satu keluarga itu heterogen Pak, iya. Dari dari Mbah Kung saya, kebetulan Mbah Kung saya kan asli Blitar, yang namanya orang zaman dulu kan orang Jawa, kebudayaannya banyak, jadi agama yang masuk pun banyak. Apalagi kalau misalkan di desa-desa itu kan masih banyak yang memang agamanya enggak Islam, itu malah seperti minoritas gitu lah. Lebih banyak seperti kejawen, terus Katolik. Tante saya juga ada yang Katolik juga. Cuma orang tuanya, adiknya kakek saya itu sudah alhamdulillah sudah Islam semua. Hari ini Bu Desi mengantarkan Mbak Helena. Apakah Bu Desi yang memaksa Mbak Helena masuk Islam? Enggak. Beliau sendiri yang menghubungi saya, Mbak, saya minta tolong, saya diantarkan untuk ke Mu'alaf Center. Saya tanya, loh kenapa kamu mau masuk Islam? Iya. Kamu sudah yakin? Pertanyaan saya pertama itu, kamu sudah yakin? Kenapa kok masuk Islam? Sudah, aku sudah yakin. Seperti itu jawabannya. Kenapa Mbak Helena memilih Bu Desi untuk mengantarkan untuk masuk Islam? Karena beliau kan ada di Malang. Beliau ada di Malang, terus saya sudah kenal memang dari lama ya. Cuma maksudnya saya kan kuliah
di Malang. Awal saya masuk kuliah itu dibantu sama Mbak Desi. Jadi saya menghubungi beliau karena beliau ada di Malang dan saya merasa kayak ya beliau bisa mengantarkan saya, makanya saya tanya sama Mbak Desi bisa nggak antar saya, karena sebelumnya saya udah izin sama keluarga tapi beliau tidak bisa mengantarkan saya gitu. Dari keluarga mengizinkan masuk Islam? Insya Allah sudah mengizinkan. Dari keluarga ini heterogen juga ya? Iya. Agamanya? Orang tua agamanya apa? Orang tua, saya kan lahirnya kan Katolik, jadi orang tua saya itu sebenarnya memang semua Katolik. Tapi karena ayah saya sudah meninggal dari saya kecil, jadi ibu saya menikah lagi dengan orang Muslim. Terus makanya saya itu dibaptisnya waktu udah besar, SMP. Biasanya ada baptis balita, tapi saya dibaptisnya waktu SMP dan saya pernah ikut ke masjid. Terus kalau ada pelajaran di SD itu pelajaran agama, saya kadang keluar, kadang nggak keluar gitu. Jadi saya mendengarkan. Dibaptis di Percik atau kolam? Di Percik. Oh, Percik. Okay. Ada pesan lain yang ingin disampaikan? Ada pesan lain? Ya, nanti sesudah masuk Islam rencananya mau siapa yang mau membimbing untuk sholat, untuk haji, kami siap membimbing. Tapi kalau misalnya ada yang berkenan membimbing untuk harian, monggo dari pihak keluarga, dari pihak Bu Desi misalnya. Sejauh ini sementara sih sama Mbak Desi. Ya. Minta ajar sama Mbak Desi. Ya. Asli mana Mbak? Saya aslinya lahirnya Blitar. Oh, Blitar. Cuma pindah di Riau. Oke. Sejak saya lahir. Bisa dipindahkan ke Mbak Desi? Oh iya. Ya. Baik, Bu Desi nanti siap insya Allah ya untuk kalau misalnya ada bimbingan. Insya Allah Pak. Insya Allah. Dari Iqra nggak apa-apa, nanti kami kasih Iqra, kami kasih Al-Quran. Oh iya, pengenalan dari huruf hijaiyah. Ya hijaiyah paling bagus metodenya Iya. Iqra ya Pak ya. Paling nyaman ya. Iya. Nggak masalah, nggak usah malu, nggak usah maksudnya gengsi ya. Semua saya dulu juga belajar dari Iqra waktu kecil ya. Cuman kita beda start aja ya. Beda start. Kalau saya kan startnya kecil, kalau Mbak sama-sama start ini. Jadi nggak usah malu, nggak usah gengsi. Iqra. Baik. Sebelum kita syahadat, insya Allah nanti syahadat sebentar lagi waktu asar, kita langsung ke masjid. Habis itu di sana nanti kita langsung syahadat, dan biar di masjid tidak mengulur waktu, kita semacam ada bimbingan dulu di sini tentang pengenalan agak hubungannya apa Islam dengan Kristen. Oke, baik. Nanti kalau saya minta tolong dibacakan, nanti dibacakan ya. Ayat dibacakan, dibacakan gitu. Nah, semua orang itu harus wajib namanya mencari jalan kebenaran. Tidak boleh seseorang kemudian tiba-tiba hidup seenaknya saja mengambil keputusan untuk beragama. Orang yang cerdas adalah orang yang dalam hidupnya adalah pencarian kebenaran. Dan pencarian kebenaran adalah dengan ilmu. Dan termasuk dengan menggunakan kitab suci. Kitab suci manakah yang paling benar? Kita tidak membahas dari konteks itu ya, tapi kita membahas dari konteks siapakah yang nanti masuk surga, Islam atau Kristen. Dari konteks kitab suci yang digunakan oleh Mbak Herna selama ini menjadi seorang Katolik. Baik, lebih mulia mana, Yesus di Islam ataukah Yesus di Kristen? Ini Yesus kalau di Kristen itu kan disalib seperti ini ya. Salib seperti ini, kemudian jadi begini, kalau Yesus di Kristen itu Yesus diceritakan sebagai manusia yang disalib, dibunuh, kemudian disiksa secara kejam, secara keji dan biadab, dan bahkan dipersonifikasikan sebagai di dalam salib ya, dalam patung-patung itu Yesus hanya menggunakan celana kolor gitu. Kalau di Islam, Yesus itu berkedudukan sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, Rasulullah, dan beliau itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa.
dan bahkan beliau diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah di tempat yang mulia. Jadi kedudukannya sangat mulia. Yesus itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa secara keji dan kejam dan biadab. Di Islam ayatnya adalah wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi wajahnya diserupakan dengan orang lain, dan orang lain itulah yang dibunuh. Dalam catatan sejarah, siapa yang wajahnya disamakan seperti Yesus, itu kita lepas dari perdebatan itu. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Pokoknya ada wajah seseorang yang diserupakan mirip Yesus, dan itu yang dibunuh oleh orang Yahudi, sehingga Yesus waktu itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Hingga sekarang Yesus masih hidup. Itu kedudukan Yesus, dimuliakan dalam Islam. Sebenarnya Islam dan Kristen itu agamanya sama, tidak ada jurang perbedaan. Hanya satu saja yang sampai sekarang menjadi jurang perbedaan, dan itu sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak akan pernah habis didiskusikan. Apa itu? Secara teologis adalah kedudukan Yesus. Kalau di Islam adalah sebagai seorang Rasulullah ya, sebagai seorang nabi. Kemudian dalam Kristen, Yesus dianggap sebagai Tuhan. Oke, pertanyaannya adalah siapakah yang akan masuk surga, Islam ataukah Kristen? Jawabannya adalah kita menggunakan Bible. Karena apa? Kalau menggunakan Al-Quran, orang Kristen tidak akan percaya. Jadi kita menggunakan kitab suci, Alkitab, Bible ya. Jaminannya adalah sebagai berikut. Jikalau nanti Bible itu salah di akhirat, jadi nanti kan semua agama, Islam, Kristen itu kan percaya bahwa kalau ada akhirat. Ketika nanti di sidang penghakiman di akhirat nanti Bible itu ternyata adalah salah, maka orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Jikalau kelak di akhirat Bible itu benar, tetap orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Apa alasannya? Karena alasannya adalah karena justru para pemeluk Islam yang telah mengamalkan semua ajaran Bible, justru orang Kristen yang malah meninggalkan ajaran Bible hingga sekarang. Semua ajaran Bible orang Islam yang lakukan. Satu, mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Orang Islam mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dua, mengimani Yesus sebagai utusan Allah, sebagai utusan Allah. Tiga, Yesus sunat, umat Islam sunat, umat Kristen tidak bersunat. Empat, Yesus tidak makan babi, umat Islam tidak makan babi, umat Kristen malah sesukanya makan babi. Lima, di Bible diperintahkan agar wanita mengenakan hijab, umat Islam wanitanya mengenakan hijab, umat Kristen malah tidak mengenakan hijab. Enam, Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, umat Kristen tidak berpuasa. Tujuh, Yesus melarang minum minuman keras, umat Islam tidak minum minuman keras. Delapan, Yesus mengenakan jubah atau gamis, umat Islam mengenakan jubah atau gamis, malah umat Kristen dan umat lain membenci jubah atau gamis, dan bahkan mensinyalir sebagai seorang teroris kan? Barang siapa yang menggunakan jubah atau gamis identik dengan teroris. 9. Yesus berjenggot, umat Islam berjenggot, umat Kristen membenci jenggot. 10. Yesus beribadah dengan cara bersujud, umat Islam beribadah dengan cara bersujud. 11. Yesus berdoa kepada Allah, umat Islam berdoa kepada Allah, umat Kristen berdoa kepada Yesus. 12. Yesus berdoa menengadahkan tangan, Yesus berdoa dengan mengangkat tangan, umat Islam berdoa dengan menengadahkan tangan, umat Kristen malah berdoa dengan menangkupkan tangan. 13. Alkitab memerintahkan agar beribadah menghadap kiblat, umat Islam beribadah menghadap kiblat, umat Kristen malah beribadah terserah, tidak ada kiblatnya. 14. Alkitab memerintahkan agar beribadah minimal 3 kali sehari, bukan seminggu hanya sekali. Umat Islam beribadah lebih banyak dari 3 kali sehari. 15. Yesus bersyahadat, umat Islam bersyahadat. Baik, kita elaborasi satu persatu. 1. Yesus mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dalilnya ini, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bible saya di rumah, saya tidak bawa. Harusnya saya ada di sini tadi, enak bisa dibaca. Cari Matius 4:10. Saya tidak bohong, ini persis seperti ada yang di Bible gitu. 2. Mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Bukti, tidak ada satupun ayat di Bible yang Yesus menyatakan sendiri bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada satupun ayat di Bible. Bahkan kami siap memberikan hadiah uang 5 triliun rupiah bagi siapa saja yang bisa menghadirkan satu ayat saja yang Yesus menyatakan sendiri bahwa jelas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, saya Yesus, saya adalah Allah. Tidak ada. Bukan kata Tuhan, karena kata Tuhan banyak multitafsir. Oke, biasanya orang Kristen pasti akan menunjukkan dengan ayat Yohanes 13:13. Ya. Yohanes 13:13 disebutkan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, mari kita perjelas di ayat ini, Tuhan atau Tuhan. Kalau di Bible versi lama itu Tuhan. Bible yang versi tahun 60-an ke bawah itu Tuhan, Bible bahasa Indonesia. Kalau Bible bahasa Inggris sampai sekarang bisa dilihat di Bible berbahasa Inggris, itu Yohanes 13:13 itu adalah Lord, bukan God. Sampai sekarang. Oke, baik, kita bahas tentang Bible berbahasa Indonesia. Utang versus hutang, ya. Orang utan versus orang hutan. Pembaruan versus pembaharuan, tahu versus tahu, saling menyaut versus saling menyaut, Tuhan versus Tuhan. Jadi ada semacam pemutarbalikan bahasa, ya. Sekitar tahun 60-an ke atas itu. Kalau Bible yang zaman dulu memang bertuliskan Tuhan. Kalau sekarang kok tiba-tiba bertuliskan Tuhan, itu semacam ya tadi itu, utang versus hutang, orang utang versus orang hutang. Baik. Mari kita lihat di Bible berbahasa Ibrani. Kalau orang Kristen biasanya kan menggunakan Bible yang bahasa asli kan bahasa Ibrani atau Yunani kan. Bible perjanjian lama itu Ibrani, kalau perjanjian baru itu Yunani. Oke. Baik. Di Bible bahasa Ibrani dan Yunani itu ada kurios, itu disebut tuan. Ya, atau itu bahasa Yunani itu kurios, ya. Bahasa Ibraninya itu Edonai di sini. Kurios, ya. Ini Edonai. Oke, jadi kalau kurios itu ada di perjanjian baru, kalau Edonai di perjanjian lama. Oke, sama di bahasa Inggris disebut sebagai Lord, ya, Lord, Tuhan. Baik, Lord itu kalau di Bible berbahasa Inggris itu berartikan Tuhan, sama seperti orang-orang Barat menyebut sebagai orang yang dihormati, orang yang terkenal, ya, orang terkenal, orang yang dituakan dan lain sebagainya. Contoh Lord Alexander Kennedy, Lord Edward Alexander Somerset. Ya, kalau untuk laki-laki Lord, kalau untuk perempuan Lady Diana, Lady Sarah Cato, Lady Amelia Windsor dan lain sebagainya. Oke, baik. Dalam bahasa Greek atau Yunani itu kurios, tulisannya seperti ini, Ibu. Kalau bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, Edonai atau Tuhan tadi itu tulisannya seperti ini atau seperti ini. Oke, bisa diamati ya. Baik. Jika term untuk kata di atas, kata Tuhan yang disematkan pada Yesus itu memang benar, maka konsekuensinya adalah harusnya umat Kristen harusnya menuhankan Nabi Ibrahim juga, Abraham. Jadi begini, di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 12 itu disebutkan Nabi Ibrahim disebut sebagai Tuhan. Ya, Kejadian 18:12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beranikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Ini kalau di bahasa Hebrew, ya, ini adalah Edonai. Kalau bahasa Yunani itu kurios, sama seperti sebagai kedudukan Yesus di Yohanes 13:13. Kalau Allah sebagai Tuhan itu Theos. Oke, baik. Jadi
lihat kata yang di bold ya, yang berwarna merah tadi, di Kurial sama Edonai. Lalu mengapa, pertanyaannya, mengapa hanya orang Kristen hanya menuhankan Yesus sementara Nabi Ibrahim juga tidak dituhankan? Jadi itu penjabaran dari Yohanes 13:13 tadi itu. Baik, Lord versus God. Tidak ada satu pun di Bible berbahasa Inggris itu Yesus berkedudukan sebagai God. Tidak ada. Yang berkedudukan sebagai God adalah Allah atau Theos. Ya. Baik, Yesus kedudukannya paling tinggi itu adalah Lord, Tuhan atau Guru atau Nabi, orang yang dihormati, Lord. Baik, kesimpulan, kalau memang konsekuensinya di Yohanes 13:13 itu Yesus adalah Tuhan, maka Yesus adalah Tuhan. Abraham adalah Tuhan, Moses adalah Tuhan, David adalah Tuhan, Solomon adalah Tuhan. Begitu. Baik, Yesus sunat, umat Islam sunat, umat Kristen malah tidak bersunat. Bukti dalil bisa dibacakan, Mbak, di Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke, itu di Lukas 2:21. Lukas 2 ayat. Usia 8 hari Yesus itu sunat. Umat Islam ikut Yesus. Umat Kristen tidak mau bersunat. Bahkan Paulus mengharamkan sunat. Jadi kita orang Kristen itu ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Paulus, kan gitu. 4. Yesus tidak makan babi. Umat Islam tidak makan babi. Umat Kristen malah bebas makan babi. Dalilnya adalah sebagai berikut. Bisa dibacakan kitab Taurat Imamat 11:7 ayat 8. Ya. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Baik, ini kitab Taurat Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Nah, ini kan sangat keras sekali ya Bible untuk melarang untuk makan babi. Iya. Baik, di Bible diperintahkan agar mengenakan hijab. Umat Islam mengenakan hijab, umat Kristen malah tidak mengenakan hijab. Sangat keras sekali. Kalau yang mengenakan hijab di Kristen kan hanya biarawati ya, Iya. atau ini ya, petugas di gereja, kan begitu. Iya. Dalilnya keras sekali. Ini bisa dibacakan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya, 1 Korintus ayat 5-6 ya. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mau menudungi kepalanya, tidak mau berhijab, di Bible itu hukumannya adalah disuruh menggunting habis, mencukur rambutnya habis. Begitu. Umat Islam, di Islam malah tidak sampai segini hukumannya, kan? Tidak sampai keras seperti ini. Di Bible sangat keras. Umat Islam yang menjalankan, umat Kristen malah tidak menjalankan. Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, umat Kristen malah tidak berpuasa. Perintah berpuasa itu ada di Yesaya 58 ayat 6. Bukankah puasa yang kau kehendaki adalah seperti ini, supaya kamu membuka ikatan jahat, melepaskan tali-taliku, melepaskan orang yang tertindas, dan mematahkan setiapku. Yesaya 58 ayat 6. Nah, ini bisa dibacakan Imamat 23:29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, Imamat 23:29. Hukuman buat orang yang tidak mau berpuasa maka wajib dilenyapkan. Apa dilenyapkan? Dihukum mati. Umat Islam berpuasa, umat Kristen tidak berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari, ya kan? Iya. Di Bible ada. Di Matius kalau nggak salah itu. Ya, itu umat Islam ikut Yesus.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16-18. Itu Yesus melarang minum minuman keras. Umat Islam tidak minum minuman keras. Dalilnya ini di Imamat 10 ayat 8-11. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Baik, Yesus mengenakan jubah atau gamis. Umat Islam mengenakan jubah atau gamis, ya. Silakan di search di Google semua foto-foto Yesus, diketik aja Yesus Kristus atau Yesus saja atau Isa alaihissalam, ya. Semua fotonya itu menggunakan jubah atau gamis. Jadi begini, umat Islam pakai gamis disebut sebagai teroris, ya. Padahal umat Islam itu ikut Yesus, gitu. Nah, ini di sekolah kependetaan, ya. Sekolah kepasturan di Lawang ini semuanya memakai jubah, ya. Baik, Yesus berjenggot, umat Islam berjenggot, umat Kristen malah membenci jenggot, malah jenggot disebut sebagai teroris. Oke, siap. Silakan diketik di Google Yesus Kristus atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Semua foto-foto Yesus dengan beraneka ragam jenis itu dari berbagai negara, semuanya berjenggot. Tidak ada satupun Yesus yang tidak berjenggot. Baik, Yesus beribadah dengan cara bersujud, umat Islam beribadah dengan cara bersujud. Umat Kristen malah membenci umat Islam yang bersujud, katanya bersujud ke tanah, mencium tanah. Baik, dalilnya adalah sebagai berikut. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu Matius 26:39. Yesus itu bersujud dan berdoa, katanya. Jadi beliau berdoa dalam sujudnya. Baik, Yesus berdoa kepada Allah, umat Islam juga berdoa kepada Allah. Dalilnya adalah sebagai berikut. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya Yesus waktu mau disalib. Jadi dia memanggil Tuhannya, memanggil Allahku, Allahku. Jadi dia punya Tuhan, Yesus itu. Begitu. Kalau misalnya Yesus tidak punya Tuhan, maka harusnya dia tidak memanggil Tuhannya, tidak memanggil, harusnya dia kan memanggil dirinya sendiri, kan gitu. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu bukti ayat Matius 27:46 ini bahwa yang disalibkan bukanlah Yesus. Yesus di semua Bible tidak pernah mengatakan satupun Yesus menyebut Eli, Eli. Yesus tidak pernah beribadah menyebut Eli, Eli, menyebut Allahku, Allahku, tidak pernah. Selalu Yesus menyebut sebagai Bapa, Bapakku, ya Bapakku. Tidak pernah ayat satupun di Bible Yesus menyatakan Eli, Eli. Tidak pernah. Jadi Yesus selalu menyebut dalam keadaan suka, duka, maupun terancam, dia selalu menyebut Bapa, Bapa, ya Bapakku. Jadi orang yang menyebut sebagai Eli, Eli, memanggil-manggil Eli, Eli, berarti itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang sebenarnya, kan begitu. Orang tiba-tiba memanggil istrinya, misalnya begini. Ada orang memanggil istrinya dengan sebutan sesuatu, misalnya gini, Dinda, gitu. Tiap hari menyebut sebagai Dinda, Dinda, Dinda. Tiba-tiba suatu saat, ya, dia menyebut istrinya sebagai sebutan, misalnya ya, sayang, gitu kan. Istrinya gak pernah dipanggil dengan kata sayang, curiga kan pasti. Wah, ini ada apa ini suami kan, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ini pasti bukan Yesus yang seperti aslinya, sebagaimana biasanya. Tidak pernah Yesus menyebut Eli, Eli. Hanya di ayat Matius 27:46 ini saja yang Yesus menyatakan Eli, Eli. Gitu. Baik, Yesus berdoa dengan menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Islam berdoa dengan ikut Yesus. Umat Kristen berdoa malah menangguhkan tangan seperti ini. Tidak ada satupun dari di Bible yang Yesus berdoa dengan cara seperti ini.
Baik. Bukti dalil. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oke, 1 Timotius 2 ayat 8. 13. Alkitab memerintahkan agar beribadah menghadap kiblat. Umat Islam beribadah juga menghadap kiblat. Dalilnya adalah sebagai berikut. Bisa dibacakan? Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 5 ya, ayat 8. Arah baitmu. Bait itu bahasa Arab loh. Baitmu. Mu itu apa? Allah ya, Allah ya. Kalau di Islam Baitullah. Ya. Iya kan? Berarti ke arah itu apa berarti? Penunjukan kan? Iya. Menuju ke arah satu arah kan? Ini ke arah Baitullah, ke arah baitmu di sini adalah Tuhan ya kan? Kalau di Islam Tuhannya adalah Allah. Disebut sebagai Baitullah atau rumah Allah. Di Islam itu kiblatnya Mekah ya kan? Ada Ka'bah di situ, itu Baitullah ya, rumah Allah. Nah, sementara kalau Islam beribadah pasti menghadap ke arah kiblat, ke arah ini ya, ke arah kiblat Masjidil Haram ya. Nah, umat Kristen beribadah dengan cara menghadap ke arah manapun gereja dibangun. Menghadap ke jalan ya sudah menghadap ke jalan seperti itu. Jadi ini perintah Bible, beribadah harus menghadap ke arah kiblat. Ya, ada kiblatnya, ada bait Allah ya, bait Allah, Baitullah. Maka orang Islam menjalankan perintah Bible, orang Kristen malah tidak menjalankan perintah Bible. 14. Alkitab memerintahkan agar beribadah minimal 3 kali sehari, bukan seminggu hanya sekali. Umat Islam beribadah lebih banyak dari 3 kali sehari. Saya kasih dalilnya ini, Daniel 6 ayat 10. Bisa dibacakan? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 10. Oke, 3 kali sehari. Umat Islam itu beribadah berapa kali sehari? 5. Yang boleh dijamak berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Maghrib, isya. Subuh nggak boleh dijamak. Berarti inti dari umat Islam beribadah berapa kali sehari? 3. Sama seperti perintah Bible. Umat Kristen berdoa 1 minggu sekali. Itu ajaran siapa? Siapakah yang mengajarkan? Ya, Oke, baik. Jadi Islam ini beribadah ikut perintah Bible sebenarnya. Oke, Yesus bersyahadat, umat Islam bersyahadat. Inilah dalilnya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ini persis seperti syahadatnya orang Islam. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus itu hanyalah utusan Allah. Seperti itu. Di Bible ini Yesus Kristus yang Engkau utus hanya satu utusan. Sudah jelas ini, Engkau utus. Harusnya kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dalilnya begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan pula, kan gitu kan? Sebagai Allah yang benar pula, kan begitu. Ini jelas kok ini Ibu. Seperti itu. Selesai Ibu. Jadi ada banyak sebenarnya yang perintah Yesus Islam kerjakan. Salah satunya adalah umat Islam, mohon maaf, Yesus mati dikubur di kafani. Ada di Bible dari Yesus mati dikubur di kafani. Umat Islam mati dikubur di kafani. Umat Kristen mati di peti, pakai dasi, pakai jas, seperti itu. Jadi semua yang mengamalkan ajaran Bible itu adalah umat Islam. Umat Kristen malah meninggalkan semua ajaran Bible. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan pada prosesi pensyahadatan. Ini hanyalah untuk pengetahuan agar Mbak Hena semakin yakin
mantap masuk Islam. Insyaallah, semoga kami berdoa semoga Mahina nanti bisa istiqomah ya dalam Islamnya, dan saya doakan nanti bisa mendapatkan jodoh yang saleh, jodoh yang baik, jodoh pria yang baik yang soleh. Cari pria yang betul-betul Islamnya bukan Islam KTP ya, karena mbak adalah mu'alaf ya, harus cari orang yang benar-benar Islamnya itu menjalankan Islam secara taat ya, karena banyak korban mu'alaf itu menikah dengan orang Islam KTP yang sholat aja nggak pernah. Jadi kasihan mu'alafnya ingin belajar sholat malah nggak pernah diajari sholat, ingin diimami sholat malah nggak pernah sholat ya kan. Ini suami pada pernah sholat kan gitu. Baik itu, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai bisa dibilang wali dari adik sepupu saya yang bernama Helena Eka, yang kebetulan bisa dibilang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal lebih dalam agama Islam dan memeluk agama Islam. Dan di Ayah Sofia sebelumnya saya tidak, ini pengalaman pertama saya untuk mengantarkan adik saya sendiri yang kebetulan non muslim. Saya lebih, yang sebelumnya saya awam sekali dengan Bible, bahkan saya nggak pernah belajar Bible. Yang saya tahu hanya Al-Quran, jadi saya sedikit banyak mengetahui. Semoga nanti ke depannya Mbak Helena tetap istiqomah, dan keyakinannya semakin bertambah kuat, dan saya bisa membantu untuk mengajarkan agama yang baru dipelajari sama Mbak Helena. Terima kasih. Saya Helena yang insya Allah hari ini mau bersyahadat dan menjadi mu'alaf. Saya sedikit mengetahui tentang agama Islam, dan sekarang saya mau menjadi mu'alaf dan mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam. Dan untuk Bible yang disampaikan tadi memang yang saya pelajari waktu saya kecil, dan saya sedikit tahu dan bisa membedakan antara Bible dengan Islam. Terima kasih. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب الشام ورحاب الشام ورحاب الشام صرخت صبرا يا نفسي صبرا يا